benar yang disampaikan oleh Pak Jayabaya. Kalau jalan ini tidak jalan, tidak tembus, ekonomi di sini nggak jalan. Jadi dengan ini jadi, insya Allah itu ekonomi jalan. Ekonomi jalan, nanti pendidikan jalan, itu nanti akan membuat kesejahteraan kembali. Karena memang betul tingkat kemiskinan di sini banyak. Nah itu yang perlu. Jadi berterima kasihlah pada Pak Jayabaya yang beliau itu betul-betul mendorong ini sendiri. Jadi beliau itu kasarnya setengah maksa saya, udah lihat dulu kampung saya gitu. Dan beliau bilang, ya Pak, saya pasti datang gitu. Alhamdulillah kita di sini. Yang kedua, tadi beliau membuat kawasan industri, kita akan dukung. Sehingga nanti juga kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung itu juga bisa kita selesaikan. Yang saya senang lagi sekali Bapak Ibu sekalian, itu Pak Jayabaya punya tanah 210 hektar untuk membuat pengolahan sampah, pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini sangat penting karena dunia ini sekarang itu dimasalahkan karena masalah lingkungan. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022. Pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Lebak, tepatnya ke Hanggar Jayabaya di Kecamatan Warunggunung, Lebak, Banten. Namun sebelum ke Hanggar, beliau sempat bersama Pak Mulyadi Jayabaya meninjau jalan tol di Rangkas Bitung dan ruas jalan yang berada di Rangkas Bitung juga. Nah, dalam kesempatan tersebut, tepatnya setelah berkunjung ke Hanggar Jayabaya di Warunggunung, Pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pembangunan tol hingga ke Panimbang atau ke Tanjung Lesung itu dipastikan akan selesai di tahun 2024 ya. Beliau memastikan. Dan selain itu beliau juga mendukung terhadap pembangunan pengolahan sampah ya yang akan dilakukan di Lebak, tepatnya di wilayah Gunung Nganten, dan nanti jalurnya akan menggunakan jalur khusus melalui tol untuk lokasi pengolahan sampah tersebut. Terus yang ketiga, terkait pandemi corona, ya beliau berharap semua masyarakat segera divaksin bagi yang belum, dan tentu untuk tetap melakukan prokes agar kasus COVID-19 di Lebak khususnya dan umumnya di Indonesia itu benar-benar sudah bisa kita perangi, bahwa dampak dari COVID-19 ini cukup kompleks ya, khususnya terhadap gangguan peningkatan perekonomian. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, kita lihat dari kejauhan Pak JB dan para tokoh lainnya sedang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Pak Menteri Binsar Panjaitan yang menggunakan heli, dan kebetulan helinya sudah tiba di sekitar Warunggunung guys, di dekat kediaman rumah Pak JB.
rombongan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah tiba di landasan helikopter di rumah Pak Jokowi. Jauh loh. Jadi kita lihat lalu telah tiba. Baru ada. Silakan Pak. Sama Pak Temanggur Pak. Itu Pak. Ya. Ya Pak. Mobil langsung Pak. Ya. Mana kita? Ini Pak, ini Pak. Dulu Pak. Yuk. Ya udah. Maaf. Mana Pak? Siapa ya? Pak. Semua kita laki-laki. Maju dulu ya. Tapi memang lu kelihatan yang auranya maju dulu. Maju ya, bayar orang paten banget. Banget semua. Buka. Bapak izin. Tinggi Pak. Tinggi. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia beserta rombongan di Kabupaten Lebak. اللهم صل وسلم على نبينا سلام الله على طه. Mohon berkenan kepada Bapak Haji Mulyadi Jayabaya untuk mengalungkan syal tenun Baduy, memakaikan lomar dan tas koja kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia. Betul Pak. Ya betul. Bisa disoren Pak. Ya. Wah. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, beserta rombongan Kemenko Marves Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Bupati Lebak, Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah sekaligus tokoh nasional, Bapak Haji Mulyadi Jayabaya beserta Ibu Hajah Nila Syahri Jayabaya, pimpinan DPRD, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lebak, Sekretaris Daerah, para asisten, Ketua Umum Kadin Provinsi Banten beserta Ibu, Ketua Gapensi beserta Ibu, serta hadirin yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Investasi dan Maritim beserta rombongan. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, pimpinan DPR, mohon maaf Pak Luhut, Ibu Bupati tidak bisa hadir Pak, karena baru selesai operasi Pak, jadi tidak hadir. Yang saya hormati para al-mukarram, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, Ibu Ustadz, Bapak Ustadz, Pak Lurah juga hadir ya? Ya. Ini yang tergabung dalam Abdesi, Pak Luhut, yang jumlahnya di Lebak itu adalah ada 358 kepala desa, ya.
Yang kemarin mensuarakan adalah minta Pak Jokowi untuk berpanjang 3 kali, Pak, berpanjang. Ya. Yang saya hormati para teman-teman dari Kadin Indonesia hadir, Pak. Ini ada anaknya Pak Arsad juga hadir, ya. Pak Wakil Ketua Kadin juga hadir. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Luhut, ingin saya sampaikan ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Dengan kesibukan Bapak yang begitu sibuk, Bapak masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir ke Kabupaten Lebak. Ya. Ini para kiai luar biasa ini. Pak Luhut ini orang sibuk. Jam 12 ini harus rapat di Bogor, tapi masih menyempatkan. Makanya kita doakan Pak Luhut ini adalah panjang umur, sehat, bisa melaksanakan amanah. Pak Luhut ini walaupun orang Medan, ya, orang Sumatera, tapi Pak Kiai kalau ke Jawa Timur itulah ibarat aja. Kenapa? Dulu ada di bawah-bawah Pak, mantan presiden kita adalah Bapak Kiai Gus Dur. Jadi mudah-mudahan Pak Luhut juga ke Lebak seperti itu. Saya ingin seperti itu, ya, dicintai oleh kita, disayangi dan didoakan dalam rangka melaksanakan amanah masyarakat Republik Indonesia. Pak Luhut yang saya hormati adalah Pak, Banten ini adalah daerah yang strategis, di mana pertama Banten adalah lintas Sumatera Jawa. Lain Banten adalah berbatasan dengan ibu kota. Tapi kalau kita lihat adalah kemajuan Banten ini masih jauh dari harapan, Pak. Masih kategori provinsi tertinggal, di mana dengan salah satunya Banten adalah mempunyai Kabupaten Lebak, Pak, dan Pandeglang, ini kabupaten tertinggal yang ada di provinsi Banten dan Indonesia. Dan alhamdulillah, Pak, dengan kepemimpinan Pak Jokowi, pemikiran Bapak, Lebak ini mempunyai jalan tol, tol yang luar biasa, ya, dari Jawilan sampai ke Tanjung Lesung itu 86 km, yang sudah dipakai adalah 26 km dan masih berlanjut. Ini tentunya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, kemajuan daerah, ya, di mana dengan dampak tol ini, Pak Luhut, pemerintah daerah menggagas, Pak, 10.326 hektar lah untuk dijadikan kawasan industri, Pak. Ya, supaya memang masyarakat Lebak ini sejahtera, Pak. Ini kan kalau kita dengar Pak Luhut itu di mana-mana di TV. Kalau dulu mah kita lihat Pak Luhut kan di TV doang, ya, Pak Kiai, ya. Bangun sini, bangun sini, bangun sini. Nah, mudah-mudahan dengan datang Pak Luhut ke sini, ya, ini mudah-mudahan punya pemikiran bahwa investasi ke Lebak, Pak, ke Banten untuk memajukan Banten ke depan yang lebih baik. Karena ini Pak Luhutnya luar biasa, pakai. Gimana kita bencana COVID, ya, ini oleh Bapak Presiden, Pak Luhut, TNI Polri. Karena kita penanganan COVID di negara dunia ini Indonesia terbaik sedunia. Jadi kiai-kiai ulah kalau naik kudu divaksin, kudu dipaksa-paksa. Sadar sendiri untuk menjaga kesehatan kita. Karena pemerintahnya punya kepedulian. Diberi obatnya, diberi petugasnya. Ulah ngomong-ngomong orang tersehat, tapi bung sehat. Ya, sehat aku udah jaga kesehatan kurang, ya, supaya orang sehat. Seperti Pak Haji Bayi. Pantai nyangka ibu-ibu yang umur 65 tahun, ya, Pak Haji Bayinya alhamdulillah sudah menginjak 65 tahun, ya. Kenapa? Kalau Pak Luhut ini sekarang Pak Luhut umurnya sudah 75 tahun, tapi segar kan Pak Luhut, ya. Kenapa? Hidupnya tertib, ya, hidupnya tertib. Dan jangan aneh kalau Pak Luhut itu, ya, dulu waktu zaman jadi pasukan sudah tahu tuh kondisi Lebak Banten gitu kan. Jadi tidak aneh. Jadi kita doakan Pak Luhut panjang umur, sehat. Nah sekarang kita
kita Pak Luhut, dunia inilah satu, kita baru saja lah pandemi melanda. Yang kedua adalah perang antara Ukraina dengan Rusia yang akan mengganggu kepentingan politik. Jadi ini pesan dari para kiai, para ulama di sini, kalau disampaikan kepada Jokowi, alangkah baiknya kita tidak berbicara politik, bicara ekonomi, Pak. Minta kepada Bapak sampaikan kepada Jokowi, mau diperpanjang 3 tahun saja, Pak, untuk menyelesaikan ekonomi. Ya, karena ini keinginan, Pak. Keinginan. Kita jangan berbicara politik dulu, ekonomi dulu. Sebab orang sehat aku ekonomi. Ya, Pak Haji Bayi mau sehat lah, ekonomi di bawahnya moal ya, gitu aja. Tapi karena ekonomi kuat, ya sehat alhamdulillah. Jadi di samping itu Pak Luhut adalah Pak Menko, Lebak ini sedang menggagas adalah pengolahan sampah B3 dan sampah. Karena sekarang pembuangan sampah ini menjadi isu nasional, Pak. Isu internasional, Pak. Itu lahannya kita siapkan, Pak, 210 hektar. Bagaimana sampah ini tidak mengganggu masyarakat, Pak? Kita membuat jalan khusus, Pak. Jalan khusus dari tol ke pembuangan sampah itu kurang lebih 3 kilo. Cukup, Pak. Dan yang kurang ini kami mohon kepada Bapak ini bantuan jembatannya, Pak. Kurang lebih itu jembatan hampir 35 meter, Pak. Di samping itu lah, samping jembatan untuk akses pabrik sampah, juga jalan, Pak. Ini nih, Pak, nih. Dari tol ke Pandeglang, Pak, udah sempit, Pak, macet, Pak. Kita bantu pelebaran dan jalan akses Rangkas Bitung Baduy, Pak. Yang dimana itu akan menunjang pada wisata. Saya tidak panjang lebar, Pak, ya, Pak Kiai. Jadi Pak Kiai udah cicing baik, itu. Lamun setuju, lamun setuju ulah, ya. Jadi ulah bermuka dua nggak boleh. Ya kan, dosa keberang ya, dosa. Doakan Pak Haji, doakan Pak Jokowi, doakan Pak Luhut bisa ya, dan doakan supaya Pak Jokowi mau diperpanjang 3 tahun dalam rangka memulihkan ekonomi bangsa kita ke depan. Itu saja, terima kasih. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita simak sambutan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jayabaya dan Ibu. Saya baru kenal kalau Ibu Jayabaya, tapi kalau Pak Jayabaya sudah kenal lama. Wakil Bupati Lebak Bapak Ade Sumardi, dan Ketua DPRD Lebak dan anggota, dan Forkompinda Lebak, Ketua Kadin, dan juga Ketua MUI Lebak Bapak Haji Hukum Mahfudin, serta ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama saya ingin menyampaikan pada Pak Jayabaya selamat ulang tahun 65. Kita tepuk tangan buat beliau dulu. Pak Jayabaya ini saya lihat orang yang sangat sukses. Tapi tadi saya bilang sama beliau, Pak Jayabaya jangan sombong-sombong. Itu ada nyonyanya itu yang bikin dulu paten. Jadi Bu, ya, di balik pria yang sukses ada wanita yang mendorong. Jadi saya lihat tadi Bu Jayabaya ketemu pertama, langsung saya bilang, oh terasa auranya ibu ini yang mendorong Pak Jayabaya jadi sukses. Saya datang kemari sebenarnya ada 2 hal. Tadi untuk melihat jalan tol yang sedang dibangun sampai ke Tanjung Lesung. Saya dulu pernah 30 tahun lebih yang lalu dengan anak istri saya pergi
piknik ke Tanjung Lesung, tapi pakai jalan lama, itu jauh sekali. Tapi sekarang dengan yang dibangun, itu nanti hanya 83 km. Dan itu saya kira akan membangun Lebak ini nanti lebih hebat. Karena saya ingat dulu waktu saya masih pangkat mayor di grup 1 Kopassus, dulu Gunung Karang Pak ya, Gunung Karang, dulu saya dengan detasmen saya naik ke atas, saya bermalam di sana. Dan di sumur 7 Pak Kondaktir ya, jadi saya udah minum air sumur 7 itu di atas Gunung Karang. Jadi itu mungkin yang membuat hari ini saya datang kemari lagi. Tadi jalan tol ini kita akan selesaikan, jadi Pak, Bapak-Bapak Kiai semua dan teman-teman yang lain. Tadi saya sudah rapatkan, nanti hari Selasa Rabu kita akan finalkan, sehingga nanti loan untuk penyelesaian sampai ke Tanjung Lesung itu selesai. Itu satu, tadi saya mau lapor Bapak Ibu sekalian. Karena menurut saya benar yang Pak Nika sampaikan oleh Pak Jayabaya, kalau jalan ini tidak jalan, tidak tembus, ekonomi di sini nggak jalan. Jadi dengan ini jadi, insya Allah itu ekonomi jalan. Ekonomi jalan, nanti pendidikan jalan, itu nanti akan membuat kesejahteraan kembali. Karena memang betul tingkat kemiskinan di sini banyak. Nah itu yang perlu. Jadi berterima kasihlah pada Pak Jayabaya yang beliau itu betul-betul mendorong ini sendiri. Jadi beliau itu kasarnya setengah maksa saya, udah lihat dulu kampung saya gitu. Dan saya bilang, ya Pak, saya pasti datang gitu. Alhamdulillah, kita di sini. Yang kedua, tadi beliau membuat kawasan industri, kita akan dukung. Sehingga nanti juga kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung itu juga bisa kita selesaikan. Yang saya senang lagi sekali Bapak Ibu sekalian, itu Pak Jayabaya punya tanah 210 hektar untuk membuat pengolahan sampah, pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini sangat penting karena dunia ini sekarang itu dimasalahkan karena masalah lingkungan. Jadi itu akan menjadi satu hal yang luar biasa hebatnya. Orang selalu mengatakan kok sampah, padahal sampah ini yang berdampak kepada macam-macam. Apakah COVID ini juga akibat kita kotor? Kita nggak tahu. Mungkin saja ya. Jadi masalah pembersihan sampah ini idenya Pak Jayabaya pemerintahkan mendukung penuh, sehingga itu nanti semua sampah-sampah nanti itu bisa diolah di sana, dan itu menciptakan lapangan kerja dan membuat juga Banten ini jadi bersih, dan membuat juga mungkin kawasan Jawa Barat, daerah Jakarta kemarin itu juga akan bersih. Ini saya yang ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekali tadi saya datang kemari itu untuk menyelesaikan masalah yang pending, masalah yang Pak Jayabaya bawa. Dan saya pikir saya udah bilang Pak Jayabaya nanti kami rapat Selasa Rabu, beliau saya mohon hadir, dan mungkin dari tokoh masyarakatnya dia diajar 1-2 orang untuk melihat prosesnya ini supaya jalan. Jadi itu perintah Presiden untuk pokoknya tidak ada boleh program yang macet. Itu sebabnya saya datang kemari. Yang kedua, saya datang kemari, saya manfaatkan untuk memberikan penjelasan pada Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang dicapai pemerintah ini dan apa yang sedang ke depan. Jadi saya mau brief Bapak Ibu sekalian karena saya kira Bapak Ibu sekalian perlu dapat langsung penjelasan dari pemerintah. Jadi jangan mendengar berita-berita hoax. Dan ini soft copy daripada penjelasan ini saya serahkan nanti pada Pak Jayabaya dan teman-teman semua. Kalau ada yang nanti yang mau challenge saya dengan angka ini, silakan nanti suruh datang ke saya. Jadi kadang banyak pengamat-pengamat yang cerita bohong. Sekarang saya tunjukkan angka-angka supaya Bapak Ibu sekalian sadar bahwa negeri kita ini sekarang sedang berubah, sedang maju ke depan. Nah, penanganan COVID-19 dan judulnya penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Kalau Bapak lihat slide yang pertama ini, COVID itu sekarang dengan varian Omicron ini sudah menurun 94% sejak puncaknya itu di beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang ini kita Pak, kalau Bapak saya titip sekali lagi tadi Pak Jayabaya mengatakan, terutama yang sudah tua-tua, ya itu harus vaksin Pak. Dan kalau bisa harus booster Pak. Apalagi kalau Bapak punya comorbid.
Kalau kita mau bikin kita sehat, keluarga kita sehat, turutlah anjurannya. Ini hasil penelitian ilmiah. Ya, jadi dari data yang kami punya Pak, itu Ibu, yang meninggal itu 90% itu orang yang tidak vaksin atau dia belum lengkap vaksin atau dia komorbid dan dia tua. Jadi kita yang sudah kepala 6 ke atas itu mesti lebih hati-hati. Saya kira itu dari saya, dan terakhir dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah, mohon maaf lahir batin, dan saya berharap berdoa semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan kelancaran, kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dan ibadah puasa tahun ini saya kira akan jauh lebih nyaman daripada tahun yang lalu karena kita COVID-nya sudah relatif bisa lebih terkendali. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak Menteri akan kembali dari Jakarta. Sekali lagi informasikan kepada para undangan untuk tetap tinggal di tempat. Sekali lagi kepada kaum undangan yang belum keluar dari tempat pemakaman ini, alhamdulillah Dua pintu, kasih ya, sehat-sehat ya. Mohon diceritakan dari lapangan sampai tempat di bawah Oke guys, itu aja informasinya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Nah, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bos gua nih. Om Reza. Om Reza dan Gak apa-apa. putranya Pak Ketua ya? Ya, boleh Barsat. Oke. Luar biasa. Gimana Rangkas, Pak? Menurutnya Pak? Keren ya? Keren. Oke, makasih. Saya mohon yang punya buku di